Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la tajalu sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalu hasna idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Panjenenganipun para bapak, para ibu, jamaah pengawasan ahad enjang kang kula hormati, alhamdulillah, monggo kita tansah ngaturaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit kanthi nikmatipun Allah wonten enjing punika kita tasih pinaringa sehat wal afiat. Sehat Pak nggih? Ibu-ibu sehat ibu-ibu? Alhamdulillah, menika nikmat ingkang luar biasa nggih. Sehat badan, sehat fisik, sehat rohani, sehingga dengan kesehatan kita saged wonten majelis ilmu yang Rasulullah menyebutkan barang siapa yang berada di majelis di mana di majelis itu dibacakan ayat-ayat Allah, maka hafathumul malaikah wa ghasyat umur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, akan memberikan rahmat, kemudian orang-orang yang berada di majelis ilmu namanya disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang berada di majelis ilmu yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini ya, sebagaimana tema yang saya sampaikan, saya akan menyampaikan tentang peta perjalanan hidup manusia, Pak. Biar kita tahu ya, asal kita dari mana, posisi kita di mana, dan kita mau kemana. Ya. Jadi asal kita itu sebenarnya dari mana, posisi kita hari ini di mana, dan kita mau kemana. Ya. Nah, proses perjalanan ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, manusia itu mengalami 5 fase. Yang pertama berada di alam ruh. Alam ruh. Yang kedua itu berada di alam rahim, di rahim ibu kita. Di rahim ibu kita. Yang ketiga berada di alam dunia. Yang hari ini kita berada di fase yang ketiga di alam dunia. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, itu nanti setelah selesai dari alam dunia, kita akan berpindah ke alam kubur atau disebut dengan alam barzah. Alam barzah. Kemudian yang terakhir itu berada di alam akhirat. Alam akhirat. Nah, kita mulai dari alam ruh. Di alam ruh ini memang belum berbentuk manusia yang sempurna, karena masih dalam kondisi ruh. Karena disebut manusia itu ada roh, ada jasad. Ada roh, ada jasad.
Makanya kalau orang meninggal itu ruhnya berarti keluar dari jasadnya, maka menjadi mayit, jadi mayit. Nah, pada masa di alam ruh ini memang manusia belum dalam bentuk sebagaimana sempurnanya manusia, ruh dan jasad ya. Tapi diawali dalam ruh ini bahwa kita dulu pernah berjanji Bapak Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji kita? Bahwa kita akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 172 ya. Di mana kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai pengingat bahwa tugas kita nanti di alam dunia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah berada di alam ruh itu, ya, setelah berada di alam ruh itu, maka manusia ini berada di alam rahim, di alam rahim, di rahim ibu kita, ya, di rahim ibu kita. Ya. Nah, proses nih di alam rahim ini, sebagaimana nanti disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini pada masa iya. Di alam rahim ini Bapak Ibu sekalian, ya, itu kita berada di rahim ibu kita. Ya. Memang dalam proses sejarah ini, ya, tes nih. Di dalam proses penciptaan manusia itu ada yang diciptakan tanpa melalui rahim seorang ibu. Sinten nika Ibu? Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Ada yang tanpa proses ibu dan bapak Nabi Adam alaihissalam. Ada yang tanpa proses bapak yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu pasti terjadi. Tetapi secara umum Bapak Ibu sekalian, bahwa manusia itu prosesnya melalui alam rahim, di mana kita berada di rahim seorang ibu. Di alam rahim itulah nanti akan terjadi proses kesempurnaan bentuk manusia. Proses kesempurnaan bentuk manusia. Makanya di awal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Hajj yang diawali a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'si. Wahai manusia, kalau kalian masih ragu terhadap hari kebangkitan. Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kalau kalian masih ragu tentang kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab. Kalian kami ciptakan dari tanah, summa min nutfah, kemudian dari setetes air mani, summa min alaqah, kemudian dari segumpal darah, summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Kemudian ada yang terbentuk, ada yang tidak terbentuk. Linubayyina lakum, untuk menjelaskan kepada kalian. Wa nuqiru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma. Kemudian kami tempatkan kalian, ya. Kemudian kami tempatkan kalian dalam rahim sebagaimana waktu yang ditetapkan. Jadi rata-rata antara 9 sampai 9 10 hari. Tapi ada juga yang 7 bulan, ada juga yang 8 bulan, ya. Summa nukhrijukum tiflan. Kemudian apa? Menjadi lahir seorang bayi.
summa litablughu asyuddakum, kemudian ada yang sampai dewasa. Wa minkum mayyutawaffa, ada di antara mereka yang meninggal diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum tua. Wa minkum man yuraddu ila adzalil umur, ada juga yang sampai tua, sampai pikun. Sampai pikun. Ini adalah proses di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kalau masih ada orang yang ragu tentang hari kebangkitan, kita suruh melihat bagaimana proses penciptaan manusia. Maka kembali ke alam rahim ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ketika manusia di alam rahim ini sudah berumur 3 kali 40 hari atau sekitar 4 bulan, ya, di mana Rasulullah menyebutkan inna ahadakum yusma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di rahim ibu sebagai setetes mani selama 40 hari. Summa yakunu alaqatan misla dalik, kemudian setelah itu dalam waktu 40 hari juga dari setetes mani itu kemudian apa? Menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dalik, kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu yang sama 40 hari. Berarti dalam waktu 3 kali 40 hari itulah sudah mulai terbentuk proses kesempurnaan bentuk manusia, ya. Kemudian pada saat itu apa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan summa yursalu ilahil malak, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat fayanfukhu fihi ruh, kemudian malaikat meniupkan ruh. Jadi roh itu ditiupkan dalam rahim seorang ibu di dalam janin ini dalam usia berapa? 120 hari. 4 bulan. Makanya diantara kalau sudah usia 4 bulan kemudian bayi itu meninggal, maka disitu disolatkan. Karena apa? Sudah ada rohnya. Sudah bentuknya, sudah wujud sebagai manusia. Wa yumaru bi arba'i kalimatin, kemudian malaikat diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Yang pertama apa? Bikas bi rizkihi, tentang rizkinya. Maka nanti kalau kita bicara tentang rizki, Bapak Ibu sekalian, hakikatnya bahasanya kita disuruh mencari rizki. Rizki itu sudah ada, manusia itu sudah ada jatahnya, cuma seberapa besar orang nggak tahu, maka disuruh mencari. Tidak mungkin rizki itu keliru kepada orang lain. Kalau ini rizki kita maknai dengan harta, dengan kekayaan, dengan sarana-sarana yang berupa kenikmatan hidup duniawi. Ini sudah ada ketetapannya. Makanya kadang sampai-sampai ulama menyebutkan, mengapa kami harus hasad kepada orang lain sementara mereka itu sudah mendapatkan ketetapan rezekinya dari Allah. Kalau itu sudah bagian dia, nggak mungkin keliru Allah memberikan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, mengutus malaikat untuk apa? Untuk meniupkan roh dan sekaligus menetapkan 4 hal. Yang pertama rizkinya, yang kedua ajalnya. Ajal, nanti ajal itu adalah kematian. Maka dalam konteks kematian Bapak Ibu sekalian, ini satu yang misteri. Ada 3 hal yang terkait dengan kematian ini yang misteri. Satu adalah kapan. Tidak ada orang yang tahu kapan kematian. Yang kedua adalah tempat. Tidak ada yang tahu di mana dia akan meninggal. Yang ketiga adalah keadaan. Dalam kondisi bagaimana orang akan meninggal. Ini nggak ada yang tahu. Makanya nanti seorang muslim dia harus berusaha agar di akhir hayatnya itu dalam kondisi husnul khotimah, ya, husnul khotimah.
Kemudian yang ketiga itu adalah amal. Amal ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah memberikan pilihan, orang bisa berbuat baik, orang bisa berbuat buruk. Tetapi perbuatan baik itu dipuji oleh Allah, perbuatan buruk itu dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah bahagia dan susah. Nah, ini ketika di alam rahim. Makanya kalau sudah waktunya selesai di alam rahim, maka bayi itu akan dengan sendirinya dia berpindah dari alam rahim ke alam dunia. Maka Allah menyebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum. Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian. Berarti apa? Orang itu sudah selesai di alam rahim, dia berpindah ke alam dunia. La ta'lamuna syai'an. Dalam kondisi hakikatnya manusia tidak paham apa-apa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perangkat-perangkat hidup. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah memberikan pendengaran, wal absar memberikan penglihatan, wal afidah memberikan hati, la'allakum tashkurun. Yang perangkat-perangkat itu diberikan oleh Allah agar nanti dia menjadi hamba yang bersyukur. Nanti kalau kita bicara tentang orang yang bersyukur, Bapak Ibu sekalian, orang bersyukur itu dia mesti orang yang beriman kepada Allah. Karena iman itu akan melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi nanti Allah juga menyebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit orang yang bersyukur. Hanya sedikit. Mengapa orang itu sedikit yang bersyukur? Karena sifat manusia itu suka keluh kesah. Suka keluh kesah. Kalau diberikan kebaikan, ya, itu kurang. Tapi kalau diberikan ujian yang tidak baik, dia ngeluh. Ini karakter manusia. Makanya agar orang itu tidak mengeluh, menerima pemberian Allah, maka wujud rasa syukur apa? Sebagai buah dari keimanan. Buah dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah dari alam rahim inilah kita berada di alam dunia, Bapak Ibu sekalian. Di mana hari ini kita berada. Di mana hari ini kita berada. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara salah satu ayatnya dalam surat Al-Kahfi ayat 7, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami menjadikan apa yang ada di bumi ini zinatan laha, sebagai perhiasan. Untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji mereka siapa yang paling baik amalnya. Jadi hakikatnya Bapak Ibu sekalian, di dunia itu tempat kita diuji. Diuji. Makanya nanti ketika mensifati persoalan dunia ini, itu di dalam Al-Quran itu kadang-kadang Allah menyebutkan satu tadi zina, perhiasan. Dunia itu perhiasan. Jadi perhiasan sesuatu yang menarik. Kami ini pun jenengan wonten mall nih Bapak Ibu sekalian, pergi di mall. Awalnya nggak tertarik nih, nggak pengen beli apa-apa, tapi setelah melihat itu tertarik. Kadang sampai lupa waktunya, Gitu. Harusnya sudah pulang, nggak pulang-pulang. Ngapa? Karena enak, indah, menarik. Apa malah ibu-ibu gitu, buatan kraos. Dia bilang bapak, bu, wes waya mulai. Alah, cik musik dong bapak. Cik kurang akeh sing didelok katanya. Itu perhiasan ya, perhiasan. Kadang juga Allah menyebutkan dunia itu apa? La'ibun wa lahun. Tempat permainan dan senda gurau. Ini sifat-sifat yang Allah berikan tentang dunia. Kadang Allah menyebutkan apa? Tafakhur, takasur, tempat berlomba-lomba, tempat bermega-mega fil auladi wal amwal.
dalam urusan anak dan harta. Makanya ini adalah bagian dari ujian, ya, ujian di dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji manusia siapa yang paling baik amalnya. Nah, posisi di dunia inilah yang harus kita pahami, karena sesungguhnya di dunia ini adalah titik di mana kita akan menjadi orang sukses atau tidak sukses, ya. Karena ini kalau kita bicara sukses atau enggak sukses itu bukan hanya sekedar persoalan duniawi, Pak. Kalau tadi ada rangkaian perjalanan hidup kita, ini fase di tengah. Dan semua yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dicatat. Seluruh perbuatan kita akan dicatat. Baik dalam kehidupan di dunia ini kita berbuat baik, atau kita berbuat tidak baik, semua ada catatannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, hanya akan menilai amal kita mulai kita balik, bukan mulai kita kecil, mulai kita balik. Jadi kalau kita garis perjalanan hidup manusia dari orang itu balik sampai nanti dia meninggal, semua ada rekamnya, ada jejaknya, ada catatannya, dan tidak ada yang terlewat. Dan di antara kemurahan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul. Untuk apa? Untuk membimbing manusia sekaligus mengingatkan tugas manusia di dunia. Mengingatkan tugas manusia di dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, ketika menjelaskan surat Al-An'am ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah sirati mustaqim, jalan yang lurus. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan fatafarraqu bikum an sabili, yang jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, yang demikian ini kami wasiatkan dengannya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-An'am ayat 153. Itu Rasulullah membuat garis, Pak, ya. Dalam hadis disebutkan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan summa qala hadisabillah. Rasulullah membuat garis lurus. Apa tuh yang dimaksud dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus itu? Rasulullah membuat garis lurus. Kemudian Rasul mengatakan hadasabillah, inilah jalan yang lurus itu, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Summa khatta khututun an yamini wa an shimali summa qala hadisubul wa ala kulli sabilin minha syaiton. Kemudian selain membuat garis yang lurus tadi, Rasulullah itu sebelah kiri kanannya buat garis. Berarti garis-garis yang tidak lurus, garis-garis yang bengkok. Dan Rasul mengatakan hadisubul, jalan-jalan ini yang tidak lurus ini, setiap jalan ini ada yang jaga. Siapa? Setan. Ada yang jaga setan. Sehingga manusia itu apa? Diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti para nabi dan rasul, mengikuti jalan yang lurus, bukan jalan setan. Tetapi di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala, karena namanya manusia tidak ada yang sempurna. Kadang ada yang tergelincir, ada yang berbuat maksiat, ada yang berbuat dosa. Allah itu Maha Pemurah. Siapapun yang mau kembali kepada jalan yang lurus itu diterima oleh Allah. Makanya ketika orang itu hidup, mulai dari dia balik sampai nanti dia meninggal, itu semua yang dia lakukan dicatat oleh malaikat. Bahkan kita lupa. Makanya di akhirat ketika kita menerima catatan amal, setelah
terjadinya kiamatul kubro, nanti proses di padang mahsyar itu kita menerima catatan amal. Itu orang akan mengatakan, orang-orang yang tidak beriman itu akan mengatakan, mali hadal kitab, ini kitab apa, ini catatan apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang tertinggal, baik yang kecil maupun yang besar, semua dicatat, semua dicatat. Jadi tidak ada yang tertinggal, semua dicatat, baik yang kecil, baik yang besar. Bahkan kita lupa, makanya saya teringat tentang lagunya Chrisye, Pak, ketika tangan dan kaki bicara itu ada kisah menarik nih, Bu. Jadi saat itu Chrisye itu mau mengadakan pentas di luar negeri, mau mengadakan pentas di luar negeri. Dia sudah membuat aransemennya. Kemudian dia minta kepada penyair Taufik Ismail itu untuk membuat syairnya. Waktunya 1 bulan. Dan ketika hampir selesai 1 bulan itu, Taufik Ismail nggak punya ide sama sekali. Bahkan dia hampir menyerah, dia mau mengembalikan kepada Chrisye, dia tidak punya ide. Akhirnya Taufik ini dia sholat. Setelah sholat dia baca Al-Quran. Pas yang dia buka itu surat Yasin ayat 65. Di situ Allah sebutkan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ketika mulut manusia dikunci, wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan manusia bicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki manusia menjadi saksi, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dia kerjakan. Itu akhirnya Taufik Ismail itu bisa membuat syair, ya akhirnya muncul lagu ketika tangan dan kaki bicara, dan syair itu dikirimkan ke Chrisye. Setelah itu apa? Chrisye rekaman. Yang ini mungkin kita bisa mengambil ibrohnya. Ketika rekaman itu, Chrisye itu nggak bisa menyelesaikan lagu itu, Pak. Setiap dia baca syair itu, dia menangis terseduh-seduh dan badannya bergetar. Berkali-kali. Bahkan sampai produsernya itu bingung. Setiap mau menyanyikan lagu itu, dia menangis terus dan badannya itu bergetar. Sampai akhirnya apa? Dia telepon istrinya. Setelah itu diceritakan, oh ternyata ini syairnya dari Taufik Ismail. Baru istrinya telepon kepada Taufik Ismail itu, seorang penyair terkenal. Akhirnya diceritakan. Nah dari situ akhirnya apa? Istrinya itu mencoba untuk menenangkan suaminya Chrisye ini. Akhirnya bisa menyelesaikan lagu itu. Artinya seorang Chrisye yang satu mu'alaf, Bapak Ibu sekalian, itu dia bisa memahami di ayat ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Jadi ketika catatan amal tadi, semua yang dia lakukan manusia dicatat oleh Allah, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tertinggal, semua dicatat. Kemudian di hari akhir nanti catatan itu diberikan kepada kita. Maka orang-orang yang tidak beriman itu mengatakan, mali hadal kitab, ini buku apa? Ini catatan apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua dicatat, yang besar yang kecil, tidak ada yang tertinggal. Dan manusia tidak bisa membantah. Mengapa tidak bisa membantah? Al yauma nakhtimu ala afwahim. Mulutnya itu dikunci, Pak. Yang selama ini mungkin kita bisa bantah di dunia, bisa menyampaikan mungkin tidak sesuai dengan kenyataan, bisa berbohong, bisa berdusta, tapi pada saat itu mulutnya dikunci. Apa yang menjadi saksi? Wa tukallimuna aydihim, tangan kita menjadi saksi.
wa tashhadu arjulun, kaki kita menjadi saksi, badan kita menjadi saksi, apa yang kita kerjakan itu menjadi saksi berbicara di pengadilan Allah. Nah, kembali ke dunia tadi Bapak Ibu sekalian, yang Allah sebutkan dunia itu adalah ujian. Kalau kita bicara ujian, kadang ada orang yang sukses, kadang ada orang yang tidak sukses. Tapi sebenarnya Rasulullah menuntun manusia untuk semuanya menjadi orang yang sukses. Cuma problemnya orang nggak mau sukses, tidak mau mengikuti tuntunan Rasulullah. Kalau kita bicara umur mamanya, umur istilah waktu nih kok di dalam Al-Quran Allah itu menyebutkan banyak sekali Pak. Bahkan ada beberapa ayat yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersumpah. Contohnya pun wal asri, demi masa, demi waktu asa. Di situ ada namanya wawu qasam, wawu sumpah. Sesuatu yang Allah awali dengan sumpah itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sangat penting. Walaupun semuanya penting, tapi ini sesuatu yang akan orang itu memberikan perhatian. Kadang Allah juga bersumpah apa? Wadduha, demi waktu duha. Wal laili, demi waktu malam. Wan nahari, demi waktu siang. Ini tentang bagaimana Allah menempatkan posisi waktu. Nah, kalau kita paminipun Bapak Ibu sekalian, waktu itu apa? Kira-kira apa waktu ini Bu? Waktu itu apa nih? Ya waktu katanya. waktu katanya. Jadi ada yang sampai mendefinisikan waktu itu ya perbuatan kita, Pak. Coba kita renungkan ya. Tiap detik itu kita melakukan aktivitas. Tiap detik itu kita berbuat sesuatu. Bisa perbuatan baik, bisa perbuatan tidak baik. Tangan kita berbuat, kaki kita berbuat, lisan kita berkata, mata kita juga melihat sesuatu dari aktivitas-aktivitas ini. Dan semua yang kita lakukan tadi dicatat oleh Allah. Makanya kalau orang nanti meninggal ya, berarti waktunya itu sudah selesai, berarti amalnya sudah selesai. Maka sampai ada doa waj'alna mauta rohatan lana min kulli syarr. Jadi kematian itu menjadikan kita berhenti dari perbuatan buruk. Ya Allah, kita jadikan kematian sesuatu yang kita berhenti dari sesuatu yang tidak baik. Karena memang sudah selesai. Sudah selesai. Maka kalau kita lihat kembali kepada garis tadi, setiap titik itu adalah amal kita. Kadang kita lupa, kita pernah ngomong apa, kita pernah berbuat apa, kita pernah melakukan apa, itu lupa. Tapi semua dicatat oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dunia ini, kita kembali ke dunia ini, ada sesuatu yang menentukan. Sesuatu yang menentukan. Maka sampai sahabat Ali bin Abi Thalib menyebutkan innal yauma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wal amal. Dunia itu tempat kita beramal, berarti tempat kita melakukan kebaikan, tempat kita melakukan amal soleh, tempat kita beribadah, bukan tempat kita dihisab, dihitung oleh Allah. Tapi nanti di akhirat tempat kita dihisab, bukan tempat kita beramal. Nah, proses perjalanan hidup manusia di dunia ini tadi disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala,
Ada yang mereka cuma umurnya beberapa saat saja. Ada yang kecil sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada yang sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua, bahkan sampai pikun. Tetapi rata-rata usia umat Rasulullah itu adalah 60 tahun. A'maru ummati baina sittina wa sab'i, antara 60 sampai 70 tahun. Nah, kematian itulah yang menjadi titik di mana manusia berpindah dari alam dunia ke alam kubur yang disebut dengan alam barzakh. Maka tadi ketika kematian itu satu hal yang misteri, orang nggak tahu kapan kematian itu datang, di mana dia akan meninggal. Ada kisah yang mungkin sering disampaikan tentang bagaimana kisah Nabi Sulaiman dengan sahabatnya. Ketika dia dengan sahabatnya itu datang seseorang, yang orang ini melihat kepada sahabatnya Nabi Sulaiman dengan melotot. Akhirnya orang ini ketakutan. Akhirnya tanya kepada Nabi Sulaiman, siapa dia itu? Nabi Sulaiman, dia malaikat maut. Maka orangnya semakin ketakutan. Maka dia minta kepada Nabi Sulaiman didoakan dipindah ke tempat yang jauh. Akhirnya didoakan dia berpindah ke tempat yang sangat jauh. Tapi justru di tempat itulah dia dicabut nyawanya. Maka orang yang memandang tadi datang lagi kepada Nabi Sulaiman, ditanya, ngapa kamu dari melototi? Maka malaikat menyampaikan, saya itu heran, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyabut nyawa dia di tempat yang jauh, tapi saat itu masih di tempat bersama kamu, wahai Nabi Sulaiman. Tapi ternyata apa? Memang takdirnya di sana. Ini bagian dari misteri. Orang tidak tahu kapan dia akan meninggal, di mana dia akan meninggal, dan dalam kondisi bagaimana dia akan meninggal. Maka seorang mukmin, dia akan berusaha di akhir hidupnya itu dalam kondisi husnul khotimah. Karena nanti beda orang yang akhir hidupnya itu dengan amal soleh dengan orang yang tidak beramal soleh. Ketika malaikat datang dengan orang mukmin itu wajahnya beda dengan orang yang tidak beriman. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang-orang yang beriman yang mereka istiqomah dengan amal-amal soleh itu di akhir hayatnya itu dia dihibur oleh malaikat. Apa hiburan dia? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan bersedih. Karena sunnah gitu, tabiat manusia, Bapak Ibu sekalian, sifat manusia itu ketika dia akan menghadapi kematian itu takut. Ketika akan menghadapi kematian dia sedih. Mengapa sedih? Dia tinggalkan orang yang dicintai, dia tinggalkan orang yang disayangi, dia tinggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia sebelumnya. Dan itu normal. Maka dihibur oleh malaikat bagi orang-orang beriman. Apa hiburannya? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dengan datangnya kematian, jangan bersedih untuk meninggalkan dunia ini. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena apa? Karena Allah akan memberi kabar gembira dengan sesuatu yang lebih baik dari itu. Itu bagi orang beriman. Tapi bagi orang yang tidak beriman sebaliknya. Nanti kalau kita lihat tentang hadis-hadis bagaimana malaikat mencabut antara orang beriman dengan tidak beriman itu beda, Pak. Bagaimana kasarnya terhadap orang yang tidak beriman. Dan itu tergantung dari apa? Dari amal ketika kita di dunia. Maka seorang mukmin dia mesti inginkan apa? Dalam kondisi husnul khotimah. Ini di alam dunia. Kematian itu adalah sesuatu yang misteri. Tidak ada seorang pun yang dia paham kapan kematian itu akan datang.
Maka kita sering ya, kadang mendengar orang-orang yang di antara tanda-tanda husnul khotimah itu apa? Dia meninggal dalam kondisi dia sedang beramal soleh. Kadang ada orang sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang sedang sholat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kita pernah mendengar ada di sebuah hadis di Masjid Jami, orang sedang sholat subuh di bulan Ramadan, sedang berpuasa di masjid, dia meninggal. Kita bisa bayangkan itu di antara amal-amal soleh mereka. Meninggal di bulan terbaik, di hari terbaik, hari Jumat, di tempat terbaik, di masjid. Kalau ada orang semacam itu Bapak Ibu sekalian, saya yakin dia punya amalan-amalan istimewa yang mungkin tidak semua orang tahu. Kadang amalannya sederhana, tetapi dia secara kontinu itu melakukan amalan itu. Contoh umpamanya, dia senantiasa malam sholat lain, meskipun hanya 2 rakaat. Mungkin dia diam-diam sering sedekah, meskipun tidak banyak nilainya, tetapi dia setiap saat. Dia mungkin kadang setiap waktu doa dia sholat doa. Dan amalan-amal itu dapat menjadikan perantara dia apa? Untuk mendapatkan akhir yang husnul khotimah. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak beriman, orang tidak pernah beramal soleh, meskipun di akhir hayatnya dituntun dengan kalimat la ilaha illallah, itu gak bisa, Pak. Jangankan kalimat la ilaha illallah, untuk menyebut kata-kata Allah nih lah. Untuk menyebut-nyebut kata-kata Allah itu nggak bisa. Karena apa? Karena setiap saat, setiap hari tidak pernah lisannya berzikir dengan kalimat Allah, meskipun dipaksa. Itu nggak bisa. Nah, apa yang menjadikan orang bisa itu adalah kebiasaan dia selama hidup. Kalau biasanya itu amalnya soleh, itu akan mengantarkan dia kepada husnul khotimah. Kalau kebiasaannya itu adalah kebiasaan maksiat, akan mengantarkan kepada su'ul khotimah. Dan ketika kematian datang itu berarti sudah selesai tugas manusia di dunia. Maka nanti berikutnya tinggal apa? Dia menikmati apa yang dia lakukan. Maka ketika kematian itulah berpindah manusia dari alam dunia ke alam barzah, atau yang kita kenal dengan alam kubur. Alam kubur itu bukan di kuburan. Di kuburan tempat jasad ya. Tapi alam kubur memang ada alam sendiri namanya alam barzah atau alam kubur. Nah, bagaimana dengan orang yang meninggal tidak ketemu jasadnya? Orang yang meninggal kecelakaan pesawat nggak ketemu di mana jasadnya, orang yang meninggal di laut, maka tetap mereka berada di alam barzah. Dan roh mereka di sana. Nah, di alam barzah itu ada 3 hal Bapak Ibu sekalian. Ada yang namanya fitnah kubur, ada yang namanya nikmat kubur, ada yang namanya azab kubur. Dan semua itu tergantung dari amal kita ketika hidup. Apa fitnah kubur itu? Pertanyaan malaikat. Nanti ditanya, siapa nabimu, siapa Tuhanmu, kamu mengetahui enggak siapa nabimu itu, kamu beriman tidak? Itu pertanyaan dari malaikat. Kalau orang beriman itu mudah. Maka ketika orang itu menjawab dengan sempurna pertanyaan malaikat, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, kamu beriman tidak, itu menjadi apa? Saat apa? Langsung diluaskan kuburnya. Maka datang pada saat itu amal-amal dia yang dia lakukan dalam kehidupan di dunia. Tapi orang yang tidak beriman itu tidak bisa menjawab apa. Mungkin ketika siapa Tuhanmu, Allah gitu, itu di dunia bisa kita tuntun gitu. Mengucapkan Allah bisa, tapi nanti ketika kita dihadapkan dengan fitnah kubur ini, orang nggak bisa menjawab kecuali sesuai dengan amal dia di dunia. Makanya orang yang tidak beriman itu dia hanya aja, nggak bisa jawab. Termasuk siapa nabimu,
Dia nggak bisa nyaman, dia nggak beriman. Sehingga setelah itu apa? Dia akan disempitkan kuburnya sampai apa? Tulang-tulangnya itu berserakan. Dan amal keburukannya itu akan menemani dia di alam kubur itu. Makanya sebenarnya ketika orang itu sudah meninggal, apa yang menemani dia? Amal dia. Kalau dia amalnya baik, akan menemani dengan kebaikan. Kalau amalnya buruk, dengan berbagai keburukan. Nah, kemudian yang kedua, ada namanya nikmat kubur. Nikmat kubur itu adalah kenikmatan yang Allah tampakkan kepada orang-orang yang beramal soleh, yang calon dia nanti di surga. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Karena di alam kubur itu tidak tahu berapa lama, bisa ribuan tahun, bisa ratusan ribu tahun. Mulai zamannya Nabi Adam AS sampai nanti datangnya hari kiamatul kubur, kiamat yang besar dengan hancurnya seluruh alam semesta. Orang yang mendapatkan azab kubur juga ditampakkan tempat dia nanti di neraka. Makanya sampai-sampai kalau orang itu mendapatkan nikmat kubur, meskipun waktunya lama, itu seperti orang tidur, dia mendapatkan mimpi yang indah, cepat. Tapi sebaliknya orang yang dia mendapatkan azab kubur itu seperti orang yang bermimpi buruk. Nah, sampai apa? Sampai nanti datangnya hari kiamat. Yaitu tandanya apa? Hancurnya seluruh alam semesta dan matinya seluruh makhluk. Maka pada saat itulah dimulai proses perjalanan akhir manusia, Pak, yang disebut dengan alam akhirat. Yang disebut dengan alam akhirat. Nah, di alam akhirat ini, Bapak Ibu sekalian, itu lama, ya? Lama. Jadi di padang mahsyar itu disebutkan oleh hadis, perjalanan di padang mahsyar itu lamanya 50.000 tahun. Maka nanti mulai dari orang itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan dari alam kubur. Yang dalam hadis disebutkan orang ketika dibangkitkan di alam kubur itu dalam kondisi apa? Dia tidak beralas kaki, tidak berkhitan, dalam kondisi telanjang. Sampai-sampai Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah orang nggak malu? Wahai Aisyah, urusan manusia itu lebih dari malu. Karena apa? Pikiran manusia itu hanya satu, dia selamat atau tidak. Maka nggak sempat memikirkan orang lain. Maka ketika dibangkitkan dari alam kubur menuju padang mahsyar, apa? Dalam kondisi sesuai dengan amal dia. Ada disebutkan sampai ada orang itu yang hampir tenggelam dengan keringatnya. Ada yang juga hanya selutut, ada yang sepaha, ada yang sampai tenggelam. Itu tergantung dari amal. Itu diperjalankan manusia. Itu pikirannya hanya apakah dia selamat atau tidak. Kalau dia tidak selamat, berarti dia akan menjadi orang yang celaka. Orang yang celaka. Kalau dia menjadi orang yang selamat, berarti dia orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Contoh sederhananya, ketika gempa nih kalau Pak, orang kan nggak mikir. Kadang ada kasus-kasus ketika gempa Jogja itu, ada orang sedang mandi lari telanjang. Karena apa? Karena pikirannya saat itu apa? Selamat atau tidak? Mungkin sederhananya gitu. Maka ketika Rasulullah menyebutkan orang pada saat itu dibangkitkan dari alam kubur menuju padang mahsyar, apa? Dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berkhitan, dalam posisi telanjang. Apakah orang tidak malu? Bagaimana orang akan malu? Karena apa? Karena urusan manusia itu lebih besar dari sekedar malu. Apakah dia menjadi orang yang selamat atau dia menjadi orang yang celaka? Nah, itu di padang mahsyar. Dan itu prosesnya lama. Prosesnya lama, gitu. Nanti mulai orang itu dibangkitkan, gitu. Kemudian ada syafaat, kemudian nanti ada perhitungan amal, pembagian catatan amal.
Ada orang yang mendapatkan dengan penuh senyuman karena amal soleh dia, amal kebaikan dia. Ada orang yang mendapatkan dengan kesedihan, dengan tangan kiri, dengan belakang, sampai nanti terakhir itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan amal dia di dunia, apakah dia termasuk orang yang selamat atau orang yang celaka. Makanya kapan nanti di akhirat. Di akhirat. Apa yang menentukan? Yang menentukan adalah perjalanan hidup di dunia. Belum monggo Bapak Ibu sekalian. Ini perjalanan singkat nih, perjalanan singkat. Mungkin pemaparan singkat. Saya sebenarnya buat buku Bapak Ibu sekalian tentang perjalanan itu. Ya. Tentang bagaimana proses perjalanan hidup manusia itu kami coba gambarkan dalam ilustrasi, ya. Ilustrasi bagaimana proses manusia dari alam rahim, kemudian dari alam roh, alam rahim, kemudian alam dunia, alam barzah sampai alam akhirat. Di alam akhirat ini di padang mahsyar itu memang sesuatu yang sangat mengerikan, ya. Karena itu nanti tergantung dari amal perbuatan manusia. Maka diantaranya ada kadang-kadang orang menyebutkan, loh, kau tahu alam akhirat baik. Dari mana kita tahu? Dari kabar Allah dan Rasulnya. Maka tadi di ayat awal saya sampaikan, kalau kalian ragu tentang hari kebangkitan, Anda lihat proses penciptaan manusia itu mudah bagi Allah. Kalau orang tidak percaya tentang hari akhir, itu sama dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena di antara rukun iman itu ada al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Dari mana kita tahu hari kiamat, hari akhir itu? Dari kabar Allah di dalam Al-Quran dan kabarnya Rasul dalam hadis Nabi. Dan itu bagian dari keimanan. Tidak mesti orang itu mati dulu baru tahu. Nanti kalau mati tahu dulu nggak tahu, nggak bisa ngabarkan. Tapi itu proses yang dilalui oleh manusia. Setiap manusia itu akan mati dan dia akan masuk pada fase berikutnya, dan fase berikutnya itu akan nanti selesai sampai datangnya hari kiamat. Maka ketika datang hari kiamat itulah manusia masuk pada fase terakhir di alam akhirat. Nanti keputusannya apakah dia mendapatkan kebahagiaan di surga ataukah dia mendapatkan kecelakaan di neraka. Tetapi bagi orang mukmin, Bapak Ibu sekalian, bagi orang beriman, dia akan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Maka barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu dia punya hak untuk masuk surga. Meskipun kadang orang bermaksiat, maka nanti diantara untuk membersihkan kemaksiatannya apa, kadang orang juga memang disisa dulu. Tetapi setelah selesai dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir itu dia tidak mendapatkan jannahnya Allah, dia akan mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di sana dia kekal. Maka nanti di proses akhir, Bapak Ibu sekalian, ketika sudah selesai semuanya, ya, sudah selesai semuanya, maka orang mukmin itu akan berbahagia dengan surga yang Allah berikan. Maka kalau orang menyatakan bagaimana kenikmatan surga, ma'ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatar ala qalbi basar. Senikmat apapun kenikmatan dunia itu tidak ada bandingnya dengan kenikmatan di surga. Seperti apapun manusia itu mendapatkan kenikmatan di dunia, itu tidak ada bandingnya dengan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sanalah nanti orang akan mendapatkan kenikmatan yang sebenarnya, Pak.
Tapi kadang-kadang tadi orang itu lupa. Di dunia itu kadang-kadang lupa dia sedang diuji. Bukan tempat dia di dunia itu selamanya, tetapi justru di dunia itu tempat di mana Allah sedang menguji manusia untuk melihat siapa yang nanti berhasil. Ma ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi basar. Kenikmatan di surga itu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan di dunia. Itu hanya ilustrasi saja. Tapi kadang-kadang orang lupa tadi, dia sudah mendapatkan kenikmatan dunia dia lupa, harta dia lupa, bahkan orang tidak memahami bagaimana mencari dengan cara yang halal. Padahal Rasulullah itu menuntun, Rasul itu diutus oleh Allah untuk apa? Untuk menuntun manusia agar sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan tugas kita. Apa tugas kita untuk beribadah? Maka tadi di dalam alam ruh itu kita pernah berjanji kepada Allah. Maka nanti kalau orang itu sudah tidak mau beribadah kepada Allah, orang itu menyimpang dari fitrahnya manusia, maka mereka akan mendapatkan siksa Allah, dan itu memang akan diberikan kepada mereka. Diberikan kepada mereka. Sudah tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Oh, dulu kami hanya ngikuti. Dulu kami tidak tahu, nggak ada. Tidak tahu Allah mengutus Rasul. Monggo Bapak Ibu sekalian, sekali lagi dari proses perjalanan hidup manusia ini kita paham posisi kita di mana, apa yang harus kita lakukan, dan kita mau kemana. Tidak ada manusia yang terbebas dari salah dan dosa, tetapi di antara kemurahan Allah itu Allah sangat senang bagi orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kembali kepada jalan yang lurus meskipun sebelumnya dia tergelincir di jalan-jalan yang bengkok tadi. Mungkin itu wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, kita diberikan kemudahan, dan nanti kita bisa mengakhiri hidup dalam kondisi husnul khotimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hamba yang beriman, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa-jiwa yang tenang, maka masuklah ke dalam surganya Allah dalam kondisi ridho dan diridhoi. Allahumma amin. Akhirnya alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.